Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain aja. Balik lagi sama aku di Alfanumiku Channel. Oke, pada video kali ini aku akan membahas tutorial Blender lagi. Kali ini kita akan membuat sebuah animasi quick water. Bisa kalian lihat hasil rendernya seperti ini. Pembuatan animasi ini dibagi 7 tahap, yaitu yang pertama, membuat model bak air. Yang kedua, membuat model lubang air mengalir. Yang ketiga, membuat animasi air mengalir. Yang keempat, membuat model pipa air. Yang kelima, membuat model ruangan. Yang keenam, pengaturan angle kamera. Dan yang terakhir adalah rendering. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, sekarang kita udah masuk ke tampilan awal dari Blender 279. Yang pertama kita lakukan adalah ganti ke Cycles Render untuk hasil shading yang lebih baik. Kedua, gunakan objek kubus, scale dengan menggunakan S, lalu shift dengan Z secara bersamaan untuk memperbesar ukuran kubus berdasarkan sumbu X dan Y. Ganti ke Edit Mode, klik Face Select, kemudian tekan X, pilih Faces untuk menghapus permukaan objek. Kembali ke Object Mode, tambahkan modifier, Solidify, Thickness, dan isi 0,0650, kemudian Apply. Oke, sekarang kita udah masuk ke tahap kedua, yaitu membuat lubang air. Tekan Shift dengan A secara bersamaan, pilih Mesh, kemudian Circle. Tekan R lalu X, lalu tekan 90 untuk memutar objek 90 derajat pada sumbu X. Lalu tekan G, lalu Y untuk memindahkan objek berdasarkan sumbu Y, kemudian geser ke kiri. Tekan G lalu Z untuk memindahkan objek berdasarkan sumbu Z, kemudian geser ke atas. Lalu tekan S, kemudian scale untuk memperkecil sedikit ukuran lubangnya. Sekarang kita udah masuk ke proses pembuatan animasi airnya. Masuk ke Edit Mode, klik Vertex Select, kemudian tekan F, lalu kembali ke Object Mode. Tekan Shift dengan A secara bersamaan, lalu pilih Mesh, kemudian Cube. Tekan S dan perbesar sampai menutupi objek bak air. Tekan G, lalu geser sedikit ke atas. Tekan S, lalu Z, dan scale kubus tersebut berdasarkan sumbu Z. Perkecil sedikit, lalu tekan Z untuk melihat transparasi objek atau wireframe. Tekan Z kembali, klik objek icon cube sebelah kanan. Pada Maximum Drive Type, pilih Wire. Aktifkan objek Circle. Klik Physics. Fluid. Type-nya isi Inflow. Kemudian pada bagian Volume, itu isi Cell, dan pada bagian Y itu isi dengan angka 1. Lalu aktifkan objek bak mandi atau cube-nya. Klik Physics lagi, kemudian Fluid. Type-nya isi obstacle, dan pada bagian volumenya isi dengan cell. Lalu yang ketiga, aktifkan objek cube 001, klik Physics, kemudian fluid lagi, dan pada bagian fluid tersebut tadi isi dengan domain. Dan bagian resolution itu isi dengan 200, dan pada bagian preview itu isi dengan 100. Lalu klik Bake untuk memproses fluid animation. Tunggu hingga prosesnya selesai. Untuk mengeceknya, tekan play button dan pause di mana kalian inginkan, misalnya di frame 200. Kemudian klik icon modifier, tambahkan modifiernya, pilih Subdivision Surface. Pada bagian view, itu isi 1 dan bagian render itu isi 2. Pada shading di menu kiri, itu klik smooth. Kita lanjut ke pembuatan objek pipa airnya. Aktifkan objek circle, tekan shift dengan S, kemudian pilih cursor to selected, kemudian tekan shift dengan A secara bersamaan,
Pilih mesh, kemudian pilih silinder. Tekan R, lalu X, lalu tekan 90 untuk memutar silinder ke arah 90 derajat pada sumbu X. Tekan G lalu Z untuk mencocokkan silinder dengan objek airnya. Masuk ke Edit Mode, kemudian aktifkan Face Select. Seleksi bagian depan dan belakang silinder dengan menekan X, Faces, kemudian masuk ke Object Mode, klik icon modifier, tambahkan modifiernya, Solidify, dan di bagian thickness-nya itu isi dengan 0,720. Jika sudah, klik Apply. Masuk ke Edit Mode lagi, aktifkan Edge Select. Tekan dan tahan Alt dengan Shift secara bersamaan guna menyeleksi multiple circle of edge-nya. Lakukan hal yang sama untuk depan dan belakangnya. Kemudian tekan N, dan pada bagian min crease itu isi dengan angka 1. Klik icon modifier, tambahkan modifier lagi, pilih subdivision surface, dan pada bagian view-nya itu isi dengan 2, dan pada bagian render-nya itu isi 3. Tekan A untuk menonaktifkan semua seleksi. Tekan B dan seleksi bagian X belakang yang sudah dibuat tadi. Lalu tekan G lalu Y untuk memanjangkannya ke kanan pada sumbu Y. Jika udah selesai membuat pipa airnya, sekarang kita masuk pembuatan objek ruangannya. Oke, masuk ke Object Mode, tekan Shift dengan A secara bersamaan, pilih Mesh, kemudian pilih Plane. Tekan R lalu tekan 90 untuk merotasinya, tekan G dan geser agak ke belakang sedikit. Tekan S lalu perbesar sampai melewati objek bak air. Masuk ke Edit Mode, aktifkan X Select, seleksi bagian bawah dan sisi belakangnya. Zoom out sedikit, tekan E lalu Y untuk melebarkan plane tadi pada sumbu Y. Tarik ke depan sampai setidaknya tampak menjadi ruangan. Tekan G lalu Z, naikkan plane objek tadi ke atas. Zoom in kembali, tekan S lalu Shift dengan Z bersamaan dan besarkan. Tekan numpad 3 untuk menampilkan tampak samping lalu numpad 5. Tekan G lalu rapikan ke atas lalu paskan dengan bak airnya. Aktifkan objek cube 001, kemudian klik Add Material, pilih Surface. Pada bagian surface itu pilih glass BSDF dan kemudian bagian IOR-nya itu isi dengan 1,33. Dan kemudian aktifkan objek lamp, pilih sun dan di bagian sun tersebut itu isi dengan angka 1. Kemudian klik use nodes dan isi strange-nya itu dengan angka 6. Tekan G untuk memindahkan objek lamp lalu paskan dengan sudut dari objek plane atau ruangan. Tekan Shift dengan Z secara bersamaan untuk melihat render view-nya. Maka tampilannya akan keluar seperti ini. Aktifkan objek silinder, tambahkan material baru, klik surface, kemudian tambah glossy BSDF, dan bagian roughness-nya itu isi dengan 0434. Kemudian ganti warnanya sesuai selera. Klik icon kamera, ganti device yang diperlukan untuk render.
Gunakan GPU jika ada. Jika tidak ada, bisa gunakan CPU. Aktifkan objek cube, tambahkan material, kemudian use nodes, ganti warnanya sesuai selera. Sama dengan objek plane, tambahkan material baru dan ganti warnanya sesuai selera. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian pengaturan angle kamera. Tekan numpad 0 untuk mengaktifkan kamera, kemudian shift dengan Z secara bersamaan, lalu tekan shift dengan F untuk menggunakan fly cam. Gerakan kamera tersebut dengan menggunakan WASD di keyboard untuk menggerakkan kameranya. Atur sedemikian mungkin, lalu tekan shift dengan Z untuk melihat render view-nya. Jika sudah selesai mengatur posisi kameranya, sekarang kita masuk tahap terakhir, yaitu tahap rendering. Klik icon kamera, atur render presetnya. Perlu dicatat bahwasanya semakin besar persenannya, maka semakin lama prosesnya. Jadi, sesuaikan dengan device yang digunakan saat ini. Lalu pada bagian frame rate-nya itu isi dengan 30 fps. Lalu atur direktori di mana untuk menyimpan output filenya. Ganti formatnya menjadi AVI. Kemudian klik sampling, pilih samples, kemudian di bagian rendernya itu isi dengan 300. Pada bagian setting itu ada claim direct dan indirect, itu sama-sama isi 1. Atur frame rate-nya itu sampai di mana frame kalian berhenti. Misalnya kalian ingin membuat animasi itu sampai frame 150, maka pilih sampai dengan frame 150. Lalu jika udah selesai semua pengaturannya, klik animation dan tunggu sampai proses renderingnya selesai. Baiklah, demikian untuk video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan coret-coret komentar di bawah. Jangan lupa klik like kalau suka, dislike kalau nggak suka, subscribe dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.